Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yudawati Ningtyas SPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktik baik tentang pelaksanaan P5 pada fase C kelas 5 SD yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik batik yang berjudul Sinergi Kebudayaan Nusantara dalam Karya Seni Batik di UPTD SPF SDN Dabasah 3 Bondowoso. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Sayangnya, generasi muda saat ini tidak mempunyai cukup wawasan mengenai batik Nusantara. Siswa hanya sekedar tahu tentang karya seni batik dan belum bisa mengaplikasikannya dalam sebuah karya seni, serta belum tumbuh kesadaran menghargai secara mendalam warisan budaya leluhur. Proyek ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat luas mengenai sinergi kebudayaan Nusantara dalam karya seni batik yang dapat memotivasi siswa untuk lebih mencintai produk lokal dan melestarikan budaya warisan leluhur. Target yang diharapkan pada proyek ini adalah dapat membantu peserta didik dalam mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan kreatif. Dimensi berkebinekaan global terdiri dari elemen mengenal dan menghargai budaya, sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya, serta elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, sub-elemen refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Selain dimensi berkebinekaan global, dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah kreatif, dengan elemen menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan P5, diantaranya pembentukan tim P5 oleh kepala sekolah, penyusunan modul ajar, penentuan jadwal P5, penilaian serta raport, serta sosialisasi program P5 kepada wali murid. Berikut ini adalah tahapan yang akan dilakukan dalam proyek P5, terdiri dari 1. Tahap pengenalan, 2. Tahap kontekstualisasi, 3. Tahap aksi, dan yang keempat, tahap evaluasi dan refleksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada proyek P5 dalam setiap tahapannya. Sebutkan nama motif batik dan juga asal daerahnya sesuai dengan yang kamu pahami hari ini. Batik Megamendung dari Cirebon, batik Manggur dari Probolinggo, batik Ganasan dari Subang, batik Sumbit dari Banten, batik Parangkusuma dari Solo, Jawa Tengah, batik Daun Singkong dari Bondowoso, terus batik Kawung dari Yogyakarta, Jawa Tengah, batik Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat, batik Simbut dari Banten,
Batik Megamendung dari Cirebon, batik Tidayu dari Kalimantan Barat, batik Barong dari Bali, batik Singo Barong dari Bali, batik Cindera dari Papua. Sudah. Guru akan memberikan LKPD kepada masing-masing anak dulu ya, masing-masing kelompok. Sekarang yang menjadi tamu, tolong pegang alat tulisnya untuk mencari dan mencatat informasi. Dalam bahasa Jawa artinya sekuntum. Makna dari motif ini adalah menggambarkan suatu ketentraman dan keseimbangan yang penting untuk menjaga kehidupan. Dahulu kala ya, di tahun 1984 di Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, itu berdiri Karang Taruna yang beranggotakan baik itu putra atau putri, itu beranggotakan pemuda-pemudi yang mereka belajar untuk membuat suatu usaha. Nah, pada akhirnya di tahun tersebut dibuatlah batik-batik yang bagus, yang detail, dan harganya jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa hal menarik yang menjadi motivasi Bapak untuk terus bertahan dalam usaha rumah produksi batik ini? Yang menarik itu adalah tantangan ke depannya, karena memang kami selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu terobosan yang baru, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Permisi Ya, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pemasaran batik ini, Pak? Apakah hanya di tingkat lokal regional atau sudah merambah ke mancanegara? Nah, pemasaran batik ini karena segmen batik itu biasanya itu lebih banyak itu orang yang paling menghargai itu adalah orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri. Jadi pasar yang kita tuju itu adalah pasar regional, baik itu lokal ya, kalaupun itu di mancanegara itu biasanya mereka itu tidak menyukai produk-produk batik yang berupa kain atau pakaian. Mereka itu lebih suka batik itu dibuat hiasan dinding, spray, dibuat alas makan. Nah, orang-orang barat itu seperti itu. Dibakar, ini diberi kompor, terus kemudian diberi wajan. Jadi kalau seumpamanya warnanya hitam, dimasukkan sini, dia nggak keluar ke sini, nggak keluar ke sana.
Harapan sekolah dengan adanya P5 ini anak sekalian bisa untuk sambungnya kamu semua nanti setelah dewasa, akhirnya endingnya bisa menggendong keluarga pada lingkungannya, bahkan untuk dikembangkan pada dirinya sendiri sebagai modal kehidupan di lingkungan masyarakat sekitar. Bagaimana kesan Bapak terhadap kegiatan Festival Karya Seni Batik yang dilaksanakan di kelas 5B SDN Dabasa 3? Ya, kesan saya itu luar biasa sekali. Saya perhatikan kegiatan pameran karya ini memang sesuai dengan kegiatan yang diharapkan dalam proyek P5. Dari pengenalan, kontekstual, aksi, kemudian refleksi tindak lanjut. Hari ini adalah kegiatan pameran karya itu. Kemudian harapan Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya kegiatan proyek tidak lagi membutuhkan biaya yang besar, yang banyak, tetapi esensinya itu bahwa itu proyek itu benar-benar dilaksanakan. Contohnya saat ini walaupun sederhana dilakukan hanya dalam satu kelas, paling tidak ini sudah mencerminkan kegiatan anak-anak yang dilakukan selama kegiatan proyek. Sehingga pameran karya ini adalah real, benar-benar adalah produk hasil karya pada saat proyek dilakukan. Pada akhir kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, guru melaporkan hasil belajar siswa dalam bentuk raport P5 sesuai dengan perkembangan dimensi, elemen, dan subelemen yang telah dijadikan sebagai acuan dalam setiap proses penilaian selama kegiatan P5 dilaksanakan. Raport P5 disampaikan sekali dalam 1 tahun dan 2 proyek disampaikan dalam 1 laporan hasil belajar P5. Berikut ini adalah raport P5 pada fase C kelas 5B semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 dengan judul proyek Sinergi Kebudayaan Nusantara dalam Karya Seni Batik dengan kriteria di setiap dimensi dimulai dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Demikian kegiatan praktik baik P5 yang dilaksanakan pada fase C kelas 5B di UPTD SPF SDN Dabasah 3. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita bersama melestarikan batik sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia.